Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut bek timnas Inggris Ezri Konsa. Menurut laporan terbaru dari ESPN, Arsenal sepakat membayar sekitar 51 juta pound sterling untuk memboyong Konsa ke Emirates Stadium. Sebelumnya, Arsenal sempat mengajukan tawaran senilai 30 juta pound sterling, tetapi langsung ditolak oleh Aston Villa. Saat itu, Villa mematok harga Konsa hingga 60 juta pound sterling. Namun Arsenal kembali dengan proposal yang jauh lebih besar. Tawaran terbaru yang disertai sejumlah bonus tersebut akhirnya diterima oleh Aston Villa. Konsa memang sudah lama tertarik untuk pindah ke Arsenal. Kesepakatan personal antara sang pemain dengan The Gunners juga disebut hampir rampung. Jika tidak ada kendala, Konsa akan segera menjalani tes medis. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton. Jurnalis The Athletic David Ornstein mengungkapkan MU telah mengajukan tawaran sekitar 60 juta pound sterling plus 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus untuk Baleba. Nilai tersebut masih berada di bawah harga yang diinginkan Brighton. Namun pembicaraan antara kedua klub disebut berlangsung positif dan semua pihak tengah berusaha mencapai kesepakatan. Jika transfer ini berhasil dirampungkan, Baleba akan menjadi bagian penting dari proyek Carrick di Manchester United. Ketertarikan MU terhadap Baleba sangat dipengaruhi tim Data Club. Etos kerja dan mobilitas sang pemain dinilai termasuk yang terbaik di Premier League serta cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan oleh Carrick. Kondisi penumpukan pemain yang terjadi di Barcelona saat ini membuka peluang Manchester United untuk membajak salah satu gelandang yang berpotensi terdepak dari Camp Nou sebelum bursa transfer resmi ditutup. Dari beberapa opsi nama, posisi Marc Calzado disebut berada di ujung tanduk dan menjadi target paling realistis untuk hengkang. Pemain muda ini dinilai akan semakin kesulitan mendapat menit bermain, mengingat sebelum Rodri datang pun ia sudah kalah bersaing dengan Marc Bernal. Sebagai langkah perampingan skuad, manajemen Barcelona bahkan disebarkan telah mulai menawarkan gelandang mudanya tersebut ke beberapa klub dan Manchester United menjadi salah satu tim yang didekati dalam manuver ini. Untuk mengamankan tanda tangan Calzado, Manchester United sebenarnya tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam karena bandrol harganya berkisar di angka 40 hingga 50 juta euro. Juventus dikabarkan membuka peluang untuk melepas Nico Gonzalez. AC Milan yang dikabarkan tertarik menawarkan Fikayo Tomori atau Youssouf Fofana sebagai bagian dari kesepakatan. Skema tersebut cukup menarik karena Juventus memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah maupun pertahanan. Fofana dinilai sesuai dengan kebutuhan gelandang bertahan Juventus, sementara Tomori bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini belakang. Di sisi lain, Juventus juga mulai menurunkan harga Nico Gonzalez dari klausul sekitar 32 juta euro, valuasinya kini berada di kisaran 25 hingga 28 juta euro. Bahkan ada opsi sekitar 20 juta euro plus bonus. Emil Audero berpeluang kembali ke Juventus. Kiper timnas Indonesia itu dikabarkan masuk radar Bianconeri untuk menjadi pelapis Guglielmo Vicario setelah Juventus bersiap merombak posisi penjaga gawang. Menariknya, Audero bukan orang asing bagi Juventus. Ia merupakan jebolan akademi Juventus dan pernah mencatat satu penampilan resmi bersama tim utama pada musim 2016-2017. Tepatnya ketika masih berada di bawah bayang-bayang legenda Gianluigi Buffon. Kini setelah lebih dari satu dekade sejak diorbitkan Juventus, Audero berpeluang kembali ke Turin. Kalau benar terjadi, ini bakal jadi comeback yang cukup emosional bagi kiper kelahiran Mataram tersebut. Arsenal berpotensi melakukan perombakan skuad sebelum bursa transfer ditutup. Sejumlah pemain yang masa depannya dipertanyakan antara lain adalah Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri, Fabio Vieira, dan Reiss Nelson. Spekulasi menguat setelah beberapa nama tersebut tidak masuk skuad saat Arsenal menghadapi Manchester City di Community Shield. Gabriel Jesus dikaitkan dengan Napoli, sementara Martinelli diminati Galatasaray dengan tawaran sekitar 38 juta pound sterling meski sang pemain belum tertarik pindah ke Turki. Ethan Nwaneri juga menarik minat sejumlah klub Eropa termasuk AC Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund, dan Fulham. Sementara itu, Fabio Vieira dan Reiss Nelson juga berpeluang pergi setelah kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama. Rafael Leao ditawarkan ke Chelsea dengan harga diskon dan bisa menjadi pilihan tepat untuk menggantikan posisi Pedro Neto jika ia jadi pindah.
AC Milan kabarnya bersedia melepas Leao karena sedang menghadapi masalah keuangan. Harga jual Leao turun drastis dan bisa ditebus dengan nilai sekitar 40 juta euro. Sementara itu, Pedro Neto memang sedang menjadi incaran banyak klub. Chelsea juga terbuka untuk melepas Neto, tetapi mereka mematok harga yang sangat mahal, yaitu mendekati 100 juta pound sterling. Jika Chelsea berhasil menjual Pedro Neto dengan harga tinggi tersebut, mereka bisa langsung mendatangkan Rafael Leao sebagai penggantinya dengan harga yang jauh lebih murah. Selisih harga ini tentu akan memberikan keuntungan uang yang sangat besar bagi Chelsea. Untuk menambal kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Ferran Torres, Hansi Flick langsung bergerak mencari mesin gol baru di bursa transfer musim panas ini. Pilihan utama Blaugrana jatuh pada penyerang tajam milik Arsenal asal Swedia, yakni Viktor Gyökeres yang dinilai sangat pas untuk menghidupkan kembali skema serangan mereka di La Liga. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, keinginan besar Barcelona itu harus bertepuk sebelah tangan karena Arsenal menolak mentah-mentah tawaran yang masuk. Manajemen The Gunners dengan tegas menyatakan bahwa Gyökeres berstatus tidak dijual dan tidak akan dilepas ke klub manapun. Aston Villa secara resmi mengumumkan perekrutan penjaga gawang andalan timnas Jepang Zion Suzuki. Manajemen The Villains tampaknya tidak main-main dalam mengamankan jasa pemain muda berbakat ini. Menurut laporan dari Football Italia, mereka rela merogoh kocek dalam-dalam dengan menebus sang kiper senilai 35 juta euro. Suzuki pun langsung diikat dengan kontrak jangka panjang yang menjamin masa baktinya di Villa Park hingga tahun 2031 mendatang. Kedatangan penjaga gawang asal Jepang ini diproyeksikan untuk memberikan persaingan yang kompetitif sekaligus memperkokoh kedalaman skuad di bawah mister gawang. Masa depan Kapten Manchester United Bruno Fernandes kini tengah menjadi sorotan tajam di bursa transfer. Klub raksasa asal Turki Galatasaray dikabarkan sangat serius membidik gelandang berusia 31 tahun tersebut. Tak tanggung-tanggung, mereka disebut siap menyodorkan tawaran fantastis senilai 50 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah demi memboyong sang bintang ke Istanbul. Namun laporan dari Mirror menyebut bahwa Manchester United rupanya tidak rela kehilangan aset berharganya begitu saja. Mereka dikabarkan siap mengaktifkan opsi perpanjangan dan menyodorkan kontrak baru yang akan terus mengikat Bruno Fernandes di Old Trafford hingga musim panas tahun 2029 mendatang. AS Roma resmi menambah amunisi baru di lini tengah mereka dengan mendatangkan wonderkid asal Portugal Rodrigo Moura. Pengumuman transfer pemain berbakat ini telah disampaikan secara resmi melalui situs web klub. Manajemen Serigala Ibu Kota rupanya tidak main-main dalam mengamankan jasa talenta muda ini. Mereka rela merogoh kocek sebesar 25 juta euro untuk menebus Moura dari FC Porto. Menariknya, dalam kesepakatan transfer tersebut terdapat klausul penjualan sebesar 50%. Artinya, Porto berhak mendapatkan setengah dari keuntungan nilai transfer jika Roma menjual Moura di masa depan. Namun, AS Roma memiliki keistimewaan untuk menonaktifkan klausul tersebut dengan membayar biaya tambahan sebesar 25 juta euro kepada kubu Porto. Kejutan tak terduga datang dari kubu London Biru di bursa transfer kali ini. Manajemen Chelsea secara resmi melepas penyerang sayap mereka Mikhailo Mudryk ke Coventry City dengan status pinjaman. Keputusan strategis ini diambil agar pemain asal Ukraina tersebut bisa mendapatkan menit bermain yang lebih reguler, menyusul ketatnya persaingan untuk menembus skuad utama di Stamford Bridge pada musim ini. Persaingan menumpuk di lini depan Chelsea membuat ruang gerak Mudryk menjadi sangat terbatas. Kini menurut laporan dari tim Talk, Coventry City yang tengah berambisi membangun kekuatan skuad mereka menyambut baik kesempatan ini. Kehadiran Mudryk diyakini akan memberikan suntikan kecepatan dan daya gedor yang sangat dibutuhkan oleh lini serang The Sky Blues untuk merusak pertahanan lawan. Ollie Watkins dilaporkan mulai membuka peluang untuk meninggalkan Aston Villa dan melanjutkan karirnya di Saudi Pro League bersama Al Hilal. Menurut laporan dari Talksport, meskipun tawaran perdana dari klub raksasa Arab Saudi tersebut senilai 38 juta pound sterling telah ditolak mentah-mentah oleh pihak The Villains. Namun Al Hilal pantang menyerah. Mereka dikabarkan tengah menyiapkan proposal tawaran kedua dengan nilai yang dipastikan jauh lebih besar untuk menggoda manajemen Villa agar mau melepas striker utama mereka. Jika kesepakatan transfer fantastis ini benar-benar terwujud, manajemen Aston Villa harus bergerak sangat cepat mencari sosok striker pengganti yang sepadan sebelum bursa transfer ditutup. Upaya Barcelona untuk menambah daya gedor di lini depan dengan mendatangkan penyerang bintang Julian Alvarez sepertinya harus berakhir dengan kekecewaan.
Klub raksasa asal Katalan tersebut dikabarkan sangat tertarik untuk melabuhkan striker tajam asal Argentina itu ke Camp Nou. Namun ambisi besar Barcelona tersebut harus menabrak tembok tebal bernama Atletico Madrid. Kini menurut laporan dari El Chiringuito, menghadapi sikap tanpa kompromi dari Atletico Madrid, manajemen Blaugrana memutuskan untuk mundur perlahan dan mengibarkan bendera putih dalam perburuan transfer ini. Dan kini diprediksi akan langsung mengalihkan fokus mereka untuk mencari alternatif striker lain yang lebih memungkinkan untuk direkrut sebelum jendela transfer ditutup.